Dunia ini begitu indah, tapi sayang sekali beberapa orang telah mencapai kiamat. Aku akan memberimu sedikit waktu lagi untuk melihat dunia, kalau tidak, aku tidak akan melihatnya lagi, kata Ye Xin sambil tersenyum santai. Senyum Chen Moyan menegang, lalu ekspresinya berubah dingin dan muram. Niat membunuh di matanya semakin jelas. Tubuhnya membubung tinggi, dan 100 mil di luar kota, Ye Xin dan Ye Chen segera mengikutinya. Chen Moyan berdiri di puncak gunung, di hadapannya. Ia selalu tampak santai, sepenuhnya bebas dari ketegangan dan ketakutan, yang membuatnya merasa sangat buruk. Menurutnya, Ye Xin hanyalah puncak tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian. Menghadapi puncak tingkat ketiga Hunyuan Daluo Jinxian, ia tentu saja sangat kesal. Baiklah, sudah waktunya kau berada di dunia ini. Chen Moyan membuka mulutnya dan berada dalam dilema. Ia ingin membunuh Ye Xin sesegera mungkin, agar suasana hatinya membaik. Seharusnya ini waktumu, matilah. Ye Xin tidak ragu untuk bertemu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan sedikit gugup. Lagi pula, kondisinya sedang buruk. Lagi pula, dia belum pernah melihat Ye Xin bertarung sejauh ini. Dia tidak punya dasar di hatinya. Bagaimana menurutmu? Ye Chen bertanya pada Yan. Secara komparatif, Dao Yan mungkin lebih jelas tentang tingkat kekuatan Ye Xin. Dao Yan berkata, tidak masalah. Ketika Ye Chen melihat Dao Yan begitu tenang, dia sepertinya punya rencana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Apakah kamu yakin? Tanya Ye Chen. Dao Yan berkata sambil tersenyum, Xiao Ye, sepertimu, tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti, jadi aku yakin dia pasti tidak marah pada perjudian untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa masuk akal, dan hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, pertempuran antara Ye Xin dan Chen Moyan juga terungkap sepenuhnya. Keduanya telah mengerahkan kekuatan absolut mereka sendiri dalam sihir yang ganas. Meskipun nama dua abadi itu hanyalah ranah dua abadi, itu bukan ranah eceng gondok. 3.000 kata dan perbuatan Daofa mengikutinya, berubah menjadi sungai Dao dan membunuh Chen Moyan. Serangan ini sangat mengerikan dan kuat. Chen Moyan tidak berani meremehkannya. Pada saat ini, hati Chen Moyan sangat marah, dan dia memiliki semacam rasa malu dan keberanian. Sebagai seorang Hunyuan Daluo Jinxian, dia tidak bisa membunuh Ye Xin dalam waktu singkat. Selain itu, dia juga bertarung dengan Ye Xin. Ini adalah semacam kegagalan baginya. Chen Moyan meraung dan sangat marah. Darahnya mengalir deras ke langit. Dia memegang pedang kuno dan menebasnya terus-menerus. Setiap pedang memiliki kekuatan yang luar biasa, merobek langit. Boom! Chen Moyan akan tenggelam saat langit berguncang dan 3.000 dharma bergulung dan memicu gelombang besar. Roh pedang Chen Moyan tenggelam dalam 3.000 jalan, tetapi sangat kuat dan tidak sepenuhnya hancur. Ia bergegas keluar dan membunuh Ye Xin. Ye Xin sangat tenang. Ia melambaikan tangannya dan jalan mengalir. Di antara gerakan dan tindakannya, Daofa diturunkan. Ia meniru serangan Chen Moyan di jalan evolusi, dan kemudian membunuh pedang Qi Chen Moyan dengan beberapa pedang, yang menghancurkan pedang Qi Chen dan membunuh Chen Moyan. Chen Moyan seperti dua kacang polong, dan napas yang sama sangat mirip dengannya. Chen Moyan menghunus pedangnya lagi. Lautan darah di belakangnya naik dan turun di pedang kuno. Pedang itu bergetar. Ini juga merupakan alat abadi yang baik. Itu milik salah satu leluhur keluarga Chen. Ketika pedang kuno terbunuh, roh pedang merobek langit dan membunuh Ye Xin. Pedang ini mengerikan dan kuat. Wajah Ye Xin masih tenang, dan kemudian tangannya melambai lagi. 3.000 dharma mulai berkumpul dan membentuk cambuk panjang. Saat cambuk itu diayunkan, suara jalan tengah di langit terdengar tanpa henti, sangat mengerikan. Cambuk panjang itu terjulur dan memanjang tanpa batas. Ia bertabrakan dengan ki pedang. Roh pedang itu mengerikan dan membelah cambuk Tao. Namun, cambuk Tao itu terus memadat. Semakin mencapai bagian belakang, semakin padat, dan tidak bisa digoyahkan sama sekali. Ye Xin berteriak keras, dan cambuk Tao itu menari lagi. Roh pedang itu langsung dipatahkan oleh cambuk Tao. Sudut mulut Chen Moyan tertarik keluar, dan wajahnya sulit dilihat. Baru saja siapa yang menyombongkan diri bahwa daun kecil itu akan segera mati. Akibatnya, daun itu layu di mana-mana, kata Flying Tiger sambil tersenyum. Itu orang itu, kelihatannya tidak begitu bagus. Aku hanya tahu cara menyombongkan diri. Kurasa menyombongkan diri jauh lebih baik daripada kekuatannya. Roh Kudus juga berkata dengan nada yang sedikit meremehkan. Membual juga merupakan keterampilan akhir-akhir ini, kata Flying Tiger. Apakah menurutmu Xiao Ye perlu beberapa gerakan lagi untuk membunuh anak itu? Roh Kudus berkata, menurutku, 3 jurus sudah cukup. Anak itu kuat di luar dan tidak punya keahlian apapun. Suara Flying Tiger tidak keras, hanya terdengar oleh Chen Moyan. Setelah mendengar ini, wajah Chen Moyan semakin muram. Ia geram dan meraung, dalam 3 jurus, aku akan membunuhmu. Lihat, anak ini membual lagi. Kau akan mati jika tidak menyombongkan diri. Setelah mendengar itu, Roh Kudus berkata dengan nada meremehkan. Setelah mendengar itu, Chen Moyan benar-benar ingin muntah darah. Ia langsung berteriak kepada Roh Kudus, diam. Beraninya kau membungkam Ben, mulut tumbuh di tubuh roh suci ini, dan Roh Kudus bisa berkata apa saja. Itu bukan urusanmu. Roh kecil itu membalas dengan sangat kesal.
Pada saat ini, Ye Xin sekali lagi mengayunkan cambuk panjang Dharma Tao dan mencambukkannya ke arah Chen Moyan. Cambuk ini sangat kuat. 3.000 Daofa melonjak bersamaan, semuanya dengan aura pembunuh, dan menyelimuti Chen Moyan dalam sekejap. Chen Moyan teralihkan sejenak dan tiba-tiba terkejut. Kemudian dia langsung bereaksi cepat. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Pada saat yang sama, rambut hitamnya berkibar, dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak sepenuhnya. Lalu dia berkata, bunuh pedang itu. Chen Moyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Xin. Dia ingin pedang ini mengalahkan Ye Xin untuk membuktikan bahwa dia bisa membunuh Ye Xin dalam 3 gerakan. Pedang ini sungguh mengerikan. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi. Menghadapi pedang ini, ekspresi Ye Xin juga menjadi bermartabat. Momentum pedang itu sangat luar biasa, dan seluruh kehampaan beriak. Anak ini benar-benar punya keahlian. Pedang ini sangat kuat. Harimau terbang itu menyeramkan. Ye Chen juga berkeringat, tetapi mata Daoyan sedikit berat, dan tidak ada ekspresi lain. Sepertinya pedang ini agak sulit bagi Ye Xin, dan tidak bisa mengalahkan Ye Xin. Ye Xin menatap pedang itu, lalu cambuk Tao di tangannya menghilang. Tangannya berbalik dan sebuah piring bagua muncul di tangannya. Piring 8 trigram ini hanya seukuran telapak tangan, dan penuh dengan rune emas. Ye Xin melempar piring bagua itu, dan panci bagua itu membesar dan berubah menjadi piring penggiling besar, yang mulai berputar di udara. Pada saat yang sama, 3.000 Dharma langit dan bumi mulai mengembun di piring bagua, dan 8 trigram di piring 8 trigram menyala sepenuhnya, memancarkan atmosfer yang mengerikan. 8 trigram muncul, dan 8 karakter emas melayang di langit. 8 karakter tersebut mewakili Taoisme Bazong yang mengerikan dan mewakili segala sesuatu di antara langit dan bumi. 8 karakter itu ditekan bersama dan bertabrakan dengan pedang Chen Moyan. Bumi, gunung, dan sungai berguncang bersamaan. Boom, hanya terdengar suara keras, semua gunung dan sungai di langit dan bumi muncul. Dengan kekuatan langit dan bumi, pedang itu sepenuhnya ditekan. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, pedang itu langsung hancur. Tubuh Chen Moyan terbanting ke belakang, hampir seteguk darah menyembur keluar. Kemudian, panci bagua terbang menuju Chen Moyan, dan 8 karakter besar dimasukkan ke dalam panci bagua. Panci 8 trigram memancarkan makna sejati dari 3.000 metode Tao, berevolusi menjadi dunia yang menyelimuti Chen Moyan. Chen Moyan merasakan tekanan yang mengerikan, jalannya ditekan, ia terkejut, dan kemudian meraung untuk menyingkirkan situasi seperti itu. Hanya saja, situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ia singkirkan jika ia ingin menyingkirkan. 8 karakter besar ditekan di segala penjuru langit dan bumi, dan dengan kuat menekan Chen Moyan. Chen Moyan terus meraung dan berjuang di dalamnya, tetapi ia tidak bisa bergegas keluar. Ye Xin berdiri di luar, dan kemudian dengan lambaian tangannya, 8 karakter berubah menjadi serangkaian pembunuhan dan membunuh mereka. Wajah Chen Moyan berubah drastis. Ia terus mengeluarkan darahnya untuk menyingkirkannya. Sayangnya, semua ini sia-sia. Chen Moyan menggunakan pedang kuno untuk menahan serangan itu. Namun, ada semua jenis pembunuhan di segala arah. Ia tidak bisa menahannya sepenuhnya. Ada bercak darah di sekujur tubuhnya. Puff, darah Chen Moyan mewarnai jubahnya menjadi merah, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat malu. Pembunuhan Ye Xin semakin mengerikan. Chen Moyan tak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Chen Moyan hanya meraung dan menjerit ngeri, tetapi debu telah mengendap dan ia hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Di mata Ye Xin, ada jejak mesin pembunuh, dan kemudian sebuah mesin pembunuh bergerak untuk membunuh kepala Chen Moyan. Pupil Chen Moyan mengecil, ia hanya bisa menyaksikan serangan kesempatan membunuh itu, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mau, teriak Chen Moyan sebelum ia tewas. Puff, mesin pembunuh itu menembus kepalanya, dan seluruh kepalanya langsung meledak, dan Chen Moyan tewas total. Pada saat ini, beberapa orang di bawah Ye Chen terkejut. Selain Daoyan, tak seorang pun menyangka Ye Xin memiliki cara seperti itu. Hidangan bagua itu begitu kuat. Itu adalah harta rahasia yang mengerikan. Ye Xin belum pernah menggunakannya sebelumnya. Xiao Ye hebat sekali. Fei Tianhu tertawa. Adik seperguruan muda benar-benar hebat, kata Long Qing bersemangat. Ye Chen juga merasa sangat lega. Pantas saja Ye Xin begitu yakin memiliki harta karun yang begitu kuat. Kau sudah tahu itu? Tanya Ye Chen pada Yan. Dao Yan tertawa dan mengangguk. Iya. Kau terlalu hebat untuk memberitahuku. Ye Chen menyalahkan dengan cara yang aneh. Dao Yan berkata dengan polos, daun kecil tidak mengizinkanku bicara. Kalau kau tidak membiarkan Xiao Ye mengatakannya, maukah kau? Kalau kau ingin menikahi Xiao Ye, kau masih harus bertanya padaku apakah aku setuju atau tidak. Ye Chen bergumam. Dao Yan penuh dengan garis hitam. Ini benar-benar dilema bagi kedua belah pihak. Setelah membunuh Chen Moyan, Ye Xin mengambil pedang kuno Chen Moyan. Itu senjata yang bagus. Setidaknya pedang itu seharusnya disempurnakan oleh orang kuat di lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Xin menghampiri Ye Chen dan berkata dengan senyum bangga, Ayah, apa ayah tidak malu? Tidak, ini hebat. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Xiao Ye, jangan bilang kau punya metode seperti itu, yang membuat kami selalu khawatir. Ye Fan berkata dengan nada menyalahkan.
Ye Xin berkata, aku akan memberimu kejutan. Sekarang Chen Moyan lainnya telah meninggal di keluarga Chen. Aku tidak tahu bagaimana perasaan keluarga Chen sekarang. Fei Tianhu tertawa. Kurasa orang-orang tua dari keluarga Chen itu pasti jenggotnya bengkok. Roh Kudus sedikit hahaha. Keluarga Chen di Tianting. Chen Wufeng, kepala keluarga Chen, tampak sangat buruk rupa. Ia telah mendengar berita pembunuhan Chen Moyan. Kini ia menuju ke halaman Chen Badao, keluarga Chen yang lebih tua dengan wajah muram. Chen Badao memejamkan mata di halaman. Chen Wufeng berdiri di depan Chen Badao dan dengan hormat berkata, ayah, Mo Yan terbunuh. Chen Badao tiba-tiba membuka matanya, memancarkan dua sinar dingin yang tajam. Dibunuh oleh Ye Chen, tanya Chen Badao dingin. Chen Wufeng menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat sulit dilihat, dibunuh oleh Ye Xin, putri Ye Chen. Ada apa? Chen Badao terkejut dan wajahnya semakin buruk rupa. Chen Wufeng akan peduli setelah beberapa saat, wajah Chen yang sombong telah sangat muram. Bahkan putri Ye Chen pun bisa membunuh Mo Yan. Mereka semua punya kekuatan seperti itu. Denyut nadi Ye Chen benar-benar semakin kuat. Kalau dibiarkan begini, pasti akan jadi masalah besar. Chen Badao menyipitkan mata. Ayah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Chen Wufeng. Chen Badao menyipitkan mata dan merenung. Kemudian, kabut melintas di matanya dan berkata, keluarga Chen kita telah kehilangan 3 anak. Kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Sekarang anak-anak di keluarga tidak diizinkan keluar. Mereka semua dikurung untuk berlatih dan menunggu tempat rahasia itu dibuka. Hanya itu, Chen Wufeng sedikit enggan. Chen Badao berkata, bisakah kau memastikan Mo Yu bisa membunuh Ye Chen? Kalau kau tidak yakin, jangan ambil risiko. Ada banyak kemungkinan untuk membunuh Ye Chen, kata Chen Badao. Setelah Chen Wufeng mendengar ini, dia tidak yakin kalau Chen Mo Yu bisa membunuh Ye Chen, jadi dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Meskipun kita tidak melakukannya, bukan berarti kita tidak bisa membuat masalah bagi Ye Chen. Anak-anak dari keluarga lain belum keluar. Kita bisa membiarkan mereka mencoba. Chen Badao sedikit mengernyitkan bibirnya. Apa maksud ayah? Chen Wufeng mengangkat alisnya. Biarkan beberapa orang penting di keluarga dan orang penting dari keluarga lain menyebarkan berita, agar anak-anak dari keluarga lain juga mengganggu Ye Chen. Chen Badao berkata sambil tersenyum. Chen Wufeng langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum, ya, aku akan mengaturnya. Di surga, 13 kaisar tidak hanya kehilangan rakyat, tetapi juga pagoda emas sejak dikalahkan oleh Ye Chen terakhir kali. Ia sangat tertekan, dan sekarang ia dilarang meninggalkan surga. Hal ini membuatnya semakin tertekan. Awalnya, ia ingin kembali ke surga dan mencari cara untuk membalas dendam. Sekarang tampaknya tidak ada harapan untuk saat ini. Kaisar, kabar terbaru, Chen Moyan dari keluarga Chen dibunuh oleh Ye Xin, putri Ye Chen. Pada saat itu, seorang lelaki tua bergegas melapor. Setelah mendengar itu, Kaisar ke-13 terkejut dan berkata, aku tahu Chen Moyan memiliki kekuatan yang hebat. Dia juga merupakan puncak dari 3 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Ye Xin? Ye Xin itu sungguh luar biasa. Dia adalah tubuh Tao Lusa. Ketika dia memasuki keadaan rahasia koridor, dia memiliki harta rahasia yang kuat di tangannya. Hanya dengan begitu dia dapat membunuh Chen Moyan, kata lelaki tua itu. Ke-13 Kaisar bersenandung, bagaimana dengan gaya Tao Lusa? Selama kau memiliki kekuatan yang cukup, kau dapat membunuh mereka. Anak-anak keluarga Chen benar-benar sampah. Mereka semua mati. Chen Moyan dibunuh oleh putri Ye Chen. Ini lelucon. Kaisar, apakah kau tidak berlatih? Tanya lelaki tua itu. Aku sedang tidak ingin. Ye Chen tidak membunuh sepanjang hari. Aku sedang tidak ingin berlatih, kata Kaisar 13 dengan sangat kesal. Apa gunanya membunuh Ye Chen kalau tidak berlatih? Sekarang aku kalah dari Ye Chen. Apa kau tidak akan kembali ke Ye Chen nanti? Pada saat ini, sebuah suara penuh martabat datang dan menegur. Wajah Kaisar 13 langsung berubah hormat, dan lelaki tua itu berlutut dan tidak berani mengangkat kepalanya. Tuan, kata Kaisar 13 dengan hormat. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di istana Kaisar 13. Lelaki tua berambut putih itu penuh martabat, dan auranya sangat mengerikan. Lelaki tua itu ketakutan oleh suasana seperti itu dan menggigil. Ye Chen memang membuat kemajuan, tetapi kau hanya membuang-buang waktumu di sini. Apakah kau ingin membantu gurumu agar kau bisa kembali saat kau bertemu Ye Chen nanti? Tegur lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu adalah sosok yang muncul dari pagoda. Dia adalah penguasa 13 kaisar dan seorang raja peri setengah langkah yang kuat. 13 kaisar itu kembali bersikap arogan dan mendominasi. Kepada pria tua di depannya, dia sangat hormat dan tidak berani bersikap tidak hormat. Di seluruh negeri peri, bahkan di surga, hanya ada 1 atau 2 peri setengah langkah, dan pria tua itu adalah salah satunya. Tuan, berikan aku rahasia yang kuat. Aku akan membunuh Ye Chen, dan aku berjanji untuk berlatih dengan baik. Kata 13 kaisar, pria tua berambut putih itu bersenandung, pagoda itu telah hilang darimu. Apalagi yang kau inginkan? Kau tidak bisa membunuh Ye Chen dengan alat setengah langkah Raja Abadi. Apakah kau bersedia memindahkan alat Raja Peri untukmu?
Ini tidak terlalu serius. Jika Ye Chen tidak menggunakan artefaknya terakhir kali, apakah aku akan gagal? Ke-13 Kaisar tidak berdamai. Pria tua berambut putih itu berkata, pagoda itu sekarang telah diambil oleh Ye Chen dan disempurnakan menjadi artefak. Sekarang kekuatannya semakin kuat, bahkan jika kau memberikan alat setengah langkah Raja Abadi, kau akan kalah. Pada akhirnya, kekuatanmu sendiri tidak cukup. Jangan mencoba mengandalkan harta rahasia dan tingkatkan kekuatanmu sendiri terlebih dahulu. Kaisar ke-13 menutup mulutnya, tetapi dia tidak berani menjawab. Dia berkata, ya, aku tahu. Tempat rahasia itu akan segera dibuka. Di mana ada banyak peluang, jika kau dapat memanfaatkannya, bukan tidak mungkin untuk mencapai tahta abadi di era ini. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Kaisar ke-13 berbinar dan berkata, bisakah seorang Raja Abadi muncul di era ini? Ini adalah zaman yang hebat, dan ini juga merupakan era yang hebat. Pasti ada Raja Peri, kata lelaki tua berambut putih itu dengan yakin. Ke-13 Kaisar terkejut. Impian terbesarnya adalah menjadi raja para dewa seperti leluhurnya, lalu menjadi penguasa negeri dongeng, berdiri di puncak dan mengawasi semua makhluk hidup. Raih setiap kesempatan dan jangan khawatirkan keberhasilan atau kegagalan saat ini. Lelaki tua berambut putih itu menatap ke-13 Kaisar dalam-dalam, lalu meninggalkan istana. Bagi murid ini, lelaki tua berambut putih sangat mementingkannya. Ia menyerahkan segalanya pada tubuh ke-13 Kaisar, percaya bahwa ia mungkin akan menjadi raja abadi di masa depan. Aku harus menjadi raja para dewa, berdiri di puncak negeri dongeng, mengawasi semua makhluk hidup. Seorang Ye Chen bisa dianggap sebagai seseorang yang akan merangkak di bawah kakiku di masa depan. Mata ke-13 Kaisar berbinar dan berkata dengan penuh semangat. Di Tianting, beberapa pesolek dari keluarga Chen telah merilis berita sesuai dengan instruksi Chen Wufeng, sehingga anggota keluarga lain di keluarga Tianting juga akan mencelakai Ye Chen. Meskipun para pesolek ini tidak berlatih keras pada waktu biasa, mereka terkadang masih berguna. Setelah disesatkan oleh para pesolek dari keluarga Chen, banyak anak-anak di Tianting ingin pergi ke kota ke-10 untuk melihat Ye Chen, dan melihat apakah Ye Chen memiliki kekuatan sihir dan apakah dia memiliki lebih banyak tangan dan kepala daripada orang biasa. Setelah masa hening, dia terbunuh di Jin Xianli untuk sementara waktu, dan kemudian dia terbunuh di lapisan ketiga Jin Xianli. Untungnya, Ye Chen berlari ribuan mil jauhnya dari kota ke-10 untuk membuat terobosan. Dia hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana, agar tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Bencana itu berlangsung selama setengah jam. Ye Chen bermandikan bencana dan sangat nyaman. Seluruh orang itu sangat menikmatinya. Setelah bencana menghilang, Ye Chen masih enggan menyerah. Ia merasa masih bisa bersenang-senang untuk sementara waktu. Waktunya terlalu singkat. Jika orang lain tahu isi hati Ye Chen, mereka mungkin ingin mencekik Ye Chen. Bagi orang lain, melewati perampokan adalah hidup dan mati, tetapi ia bermandikan bencana dan mengeluh bahwa waktunya terlalu singkat. Setelah Ye Chen merampok, ia kembali ke kota ke-10. Tepat setelah memasuki kota ke-10, ada beberapa kereta perang mewah yang datang menuju kota ke-10. Minggir, minggir, aku tidak punya mata, aku akan membunuhmu. Kereta perang pertama, yang dikendarai oleh seorang pemuda, tampak sangat arogan. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen tidak bergerak dan diam, jadi ia tidak menyerah sama sekali. Pemuda itu juga arogan dan menantang, dan berlari ke arah Ye Chen. Kau tahu, orang yang menarik kereta perang itu adalah seekor kuda naga di lantai pertama Hunyuan Daluo Jinxian. Kuda naga ini meraung dan menerjang Ye Chen, tetapi tepat saat menabrak Ye Chen, kuda naga itu langsung terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Jatuhnya naga dan kuda itu membuat orang-orang di kereta perang tak terbendung, sehingga mereka langsung jatuh bersamaan. Beberapa kereta perang di belakang tak sempat berhenti tepat waktu, sehingga mereka langsung memasang kereta perang pertama. Setelah beberapa kali tabrakan dari belakang, beberapa kereta perang saling bertabrakan. Kereta perang pertama langsung hancur berkeping-keping, dan kereta perang di tengah hampir rata dengan tanah. Bajingan mana yang berani menghalangi jalan anakku, terkutuklah dia. Pemuda di kereta perang pertama keluar dari kereta perang dengan bingung dan langsung memarahi. Bajingan, aku mati. Bajingan mana yang menghalangi jalanku? Aku akan menghancurkan 9 klanmu. Beberapa kereta perang, saudara-saudara kekanak-kanakan itu, satu persatu keluar dari kereta perang, lalu mereka semua memaki. Aku brengsek, aku benar-benar kacau. Berdiri untukku, bajingan mana yang akan membunuhku? Di jalan, beberapa pemuda berteriak, tetapi banyak orang yang menonton keseruan itu. Mereka semua menatap para pria ini dengan ragu. Para pemuda ini sangat cantik dalam pakaian mereka. Monster yang menarik kereta perang itu setingkat Hunyuan Daluo Jinxian, dan kereta perangnya sangat mewah. Orang-orang ini bukan dari surga, kan? Apakah mereka semua pria dari surga? Seseorang berbisik, 80% dari mereka memang dari surga. Mereka seharusnya menjadi pesolek dalam keluarga. Mereka tidak tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari. Itu cuma omong kosong. Kalau bukan karena dukungan keluarga di belakang mereka, mereka pasti akan dibunuh dimanapun mereka pergi.
Pelankan suaramu. Meskipun anak-anak muda ini tidak berpendidikan dan tidak kompeten, mereka tetaplah orang-orang dari beberapa keluarga besar di Tianting. Bahkan orang-orang dari keluarga terbesar di berbagai benua pun tak berani memprovokasi mereka. Beberapa orang di jalan membicarakannya, tetapi mereka tak berani bersuara. Mereka takut didengar. Anak-anak muda ini biasanya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi hanya dalam hal memperlakukan orang. Mereka penuh pengalaman, tetapi mereka yang jatuh ke tangan mereka, tidak akan ada gunanya. Siapa yang baru saja memarahiku? Ye Chen berjalan ke tengah kerumunan. Awalnya ia tak ingin memperhatikan, tetapi sekelompok anak muda ini meninggalkan seorang bajingan, omelan bajingan lainnya. Ye Chen mendengarkan dengan sangat tidak senang, jadi ia kembali. Orang-orang yang hadir tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Ye Chen, dan kemudian mereka berpikir bahwa alasan mengapa saudara-saudara kekanak-kanakan ini begitu malu adalah karena Ye Chen yang membuat mereka. Jika Anda orang lain, semua orang yang hadir akan bersimpati, karena bertemu dengan sekelompok pemuda ini adalah awal dari mimpi buruk. Namun, hari ini, orang-orang yang hadir harus bersimpati dengan saudara-saudara anak muda ini. Ketika mereka bertemu Ye Chen, itulah awal dari mimpi buruk mereka. Aku berani melihatmu di depan Tuan Muda Ye, dan kemudian aku berani melihatmu. Jari-jari anak muda itu akan menunjuk ke hidung Ye Chen, dan semua orang yang hadir terkejut hingga mulut mereka membesar. Kemudian, detik berikutnya melihat Ye Chen meraih jari anak muda itu, jadi tiba-tiba, saudara anak muda itu berteriak di jalan. Ah, jeritan ini lebih keras dari suara pembunuhan babi. Ye Chen melepaskan jarinya, tulang-tulang jarinya telah hancur total, hanya menyisakan daging dan darah. Jari-jarinya gemetar, dan anak itu sangat kesakitan hingga berkeringat. Aku benci orang-orang menunjukku dengan jari, itu membuatku tidak nyaman, kata Ye Chen. Brengsek, beraninya kau menyerangku diam-diam. Kau tahu siapa aku? Aku putra keluarga Jin, salah satu dari 6 keluarga di Tianting. Aku dijuluki iblis dunia, kata kakak laki-laki anak itu dengan nada mendominasi. Ye Chen segera mengerti bahwa mereka pasti anak-anak dari beberapa keluarga besar di Tianting, dan mereka semua adalah murid-murid yang baik hati. Kau iblis, Ye Chen mencibir, tak satu pun dari mereka yang jatuh ke tangan iblis ini akan berakhir baik. Jika kau menyinggungku hari ini, berlututlah di hadapanku, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Kata anak itu dengan dingin. Bajingan, kalau kau tidak berlutut, aku akan senang. Mungkin kau akan menghajarku habis-habisan dan tidak menginginkan nyawamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu dan memberi makan kudaku. Seorang pemuda lain datang dan berkata dengan arogansi yang sama. Petik 2. Dari 6 keluarga mana kau berasal? Tanya Ye Chen. Aku Lu Jialu, melawan langit. Kata kakak laki-laki itu dengan wajah puas. Kau melawan langit, Ye Chen mencibir. Beraninya kau menertawakan namaku. Akan ku beri kau julukan iblis terbang. Lu berkata dengan wajah puas. Dia benar-benar punya julukan seperti itu, julukan yang sudah ia terima sejak kecil. Alasan utamanya adalah setiap kali ia muncul, ia akan terbang kemana-mana, jadi ada julukan seperti itu. Dan keluargamu yang mana? Tanya Ye Chen. Saya Wu Qiankun dari keluarga Wu, kata seorang pemuda. Saya seorang mohis, Mo Bao Bao, kata pemuda lainnya. Begitu nama pemuda ini disebut, semua orang yang hadir tercengang, lalu mereka tak kuasa menahan tawa. Ye Chen juga tak kuasa menahan tawa. Wajah bayi Mo sangat jelek, dan ia berteriak, apa yang kau tertawakan? Apa nama pemuda ini begitu lucu? Lucu, Ye Chen mengangguk lalu tertawa lagi. Aku sangat marah. Mo Bao Bao gemetar karena marah. Mo Bao Bao, haha, Ye Chen tertawa sebentar, lalu berkata, aku belum pernah melihatmu bayi sebesar ini. Apa kau masih minum susu? Wajah Mo Bao Bao menjadi hitam dan berkata dengan marah, jika kau berani menertawakanku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi dan memotong semua lidahmu. Kau masih bisa tertawa. Semua orang yang hadir langsung menutup mulut mereka, tetapi mereka tidak berani menyinggung iblis-iblis ini. Namun Ye Chen tak kenal takut, masih tersenyum, lalu berkata kepada anak bungsu, bayi macam apa kamu? Wajah anak bungsu itu dipenuhi garis-garis hitam dan berkata, bayi macam apa? Aku Su Tianlong dari keluarga Su. Di antara 6 keluarga di Tianting, hanya 5 keluarga yang datang, tetapi keluarga Chen tidak datang. Ye Chen punya ide bagus. Apa yang kalian lakukan di sini jika tidak tinggal di surga? Tanya Ye Chen. Ayo kita cari Ye Chen. Kita pinjam beberapa untuk bermain karena dia punya banyak artefak di tangannya. Jin Baitian, putra keluarga Jin, berkata, kalian datang untuk meminjam artefak. Apa kalian pikir kalian bisa meminjamnya? Ye Chen memandang mereka dan benar-benar geli. Apa yang tidak bisa dipinjam? Kita tidak berkelahi dengannya dan tidak punya kebencian. Lagi pula, bagaimana mungkin kita tidak meminjamnya dengan cara kita sendiri? Tanya Lu dengan percaya diri. Ye Chen tertawa dan berkata, apakah kalian kenal Chen Jue? Anak itu sering bergaul dengan kita, tapi akhir-akhir ini aku jarang melihatnya, kata Mo Bao Bao. Terakhir kali Chen Jue datang untuk meminjam artefak, dia dicincang sampai mati oleh Ye Chen, kata Ye Chen. Lu dan Su Tianlong sama-sama terkejut. Wu Qiankun berkata, pantas saja kita belum melihat orang itu akhir-akhir ini.
Ternyata dia dibunuh oleh Ye Chen. Aku menghapusnya, bagaimana mungkin aku merasa tertipu? Lu merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Jin Baitian ragu. Lu yang memberontak menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, apakah bajingan-bajingan dari keluarga Chen itu tahu sesuatu, menyembunyikan informasi penting, dan menipu kita untuk datang dan mati? Kelompok bajingan itu pasti seperti ini. Tuan Chen dibunuh dengan menggunakan artefak. Mereka juga ingin menahan kita. Mo Baobao juga merasa ada yang tidak beres. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, Ye Chen sangat sulit dibicarakan. Jika kau tidak setuju, kau akan membunuh. Kau seharusnya juga mendengar tentang prestasi Ye Chen. 13 kaisar dikalahkan. Kau bilang kau telah pergi, apakah kau mati? Setelah mendengar ini, Jin Baitian dan Mo Baobao semuanya merenung dan mengangguk tanpa sadar. Semua orang di tempat kejadian memandang Ye Chen dan membodohi iblis-iblis tak berakal ini. Ye Chen melanjutkan, pasti ada konspirasi dalam keluarga Chen. Mereka telah membunuh beberapa orang, jadi hati mereka tidak tenang. Mereka ingin kau mati, jadi mereka merasa nyaman. Keluarga Chen macam apa, beraninya kau menyakiti kami seperti ini, kami belum selesai dengan mereka. Kata Wu Qiankun dengan marah. Berkat kepercayaan kami pada mereka, sungguh sial memperlakukan kami seperti ini. Mo Baobao menggertakkan giginya, aku sudah bilang kenapa mereka tidak datang, tapi mereka tidak berani datang. Ayo kita kembali dan selesaikan masalah dengan mereka dulu, katanya. Kau tidak pergi ke Ye Chen. Tanya Ye Chen, bukankah itu akan mati? Aku tidak ingin berakhir seperti Chen Jue. Jin Baitian bergumam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pasti ada konspirasi di keluarga Chen. Kamu harus memperlakukan mereka dengan cara mereka sendiri, agar lebih menarik. Mendengar ini, Jin Baitian tampak mengerti sesuatu, lalu mereka semua mencibir. Bagi Jin Baitian, hal seperti itu mudah didapat. Lagi pula, aku tidak tahu siapa kau. Jin Baitian kemudian teringat bahwa Ye Chen telah mematahkan jarinya, lalu segera memalingkan wajahnya dan berkata, aku sudah menghapusnya. Aku hampir lupa membalaskan dendammu. Ye Chen tersenyum dan berkata, akulah Ye Chen yang kau cari. Setelah mendengar ini, wajah Jin Baitian tiba-tiba berubah. Melihat senyum Ye Chen, ia merasa seperti melihat senyum iblis. Kelima saudara lelaki itu langsung lari, dan tidak ada wajah yang perlu dikhawatirkan. Ye Chen menatap kelima saudara lelaki besar itu dan hendak pergi, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu berbalik untuk pergi. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Obat apa yang dijual di Labu Pagi Daun ini? Surga. Para saudara lelaki dari 5 keluarga itu berlari kembali ke surga dalam satu tarikan napas. Mereka semua sangat senang Ye Chen tidak mengejar mereka. Kalau tidak, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa kembali. Chen Yanyun, bajingan itu, bahkan mengadu domba kita. Kita akan menemuinya nanti dan menghajarnya, geram Wu Qiankun. Sialan, jari-jarinya seharusnya dipotong. Jin Baitian menatap jari-jarinya dan berkata dengan marah. Ayo kita selesaikan masalah ini. Lu tidak sabar menunggu. Kelima pangeran itu langsung pergi ke keluarga Chen. Sebelum mereka tiba, mereka bertemu Chen Yanyun, seorang pesolek dari keluarga Chen. Chen Yanyun masih ragu ketika melihat kelima orang penting itu. Bukankah kelima orang ini sudah pergi menemui Ye Chen? Tepat ketika dia hendak menyapa, kelima orang penting itu langsung menghampiri dan menghajarnya. Chen Yanyun begitu tertekan hingga dipukuli tanpa alasan. Tak ada tempat untuk menangis. Nenek, kami menganggapmu seperti saudara, tapi kau mengadu domba kami. Hari ini kami harus membunuhmu. Jin Baitian sangat marah. Jari-jarinya masih terluka dan tulang-tulangnya hilang. Ia merasa Chen Yanyunlah penyebab semua ini. Kalau bukan karena Chen Yanyun, ia tak akan sesedih ini. Bajingan, kau sudah kami perhitungkan. Berani sekali kau membunuh bajinganmu itu. Wu Qiankun menendang Chen Yanyun dengan keras. Chen Yanyun tak punya kesempatan untuk melawan, memegangi kepalanya dan berteriak, jangan melawan, oh, jangan pukul di wajah. Pukul itu wajahmu, bertarung sampai mati. Kalau kau tidak membunuhnya, sulit untuk tenang. Beberapa iblis memukul dengan keras dan beristirahat ketika mereka lelah. Chen Yanyun benar-benar melawan serangan itu. Ia tak pernah pingsan sejak bermain. Betapa ia berharap bisa pingsan. Setidaknya dia tidak akan merasakan sakitnya. Wajah Chen Yanyun sudah bengkak total, dan tidak ada bedanya dengan kepala babi. Setelah pulang, orang tuanya sama sekali tidak mengenalinya. Istirahat dulu, ayo segar, ayo main lagi. Jin Baitian tersentak. Mendengar ini, Chen Yanyun ingin sekali memukul dirinya sendiri dan pingsan. Chen Yanyun ingin bicara, tetapi wajahnya bengkak sehingga dia tidak bisa bicara dengan jelas. Dia hanya bergumam, apalagi yang ingin kau katakan, brengsek. Aku hampir terbunuh olehmu. Lihat, aku hampir kehilangan jariku. Melihat Chen Yanyun, Jin Baitian marah dan menendang Chen Yanyun. Jantung Chen Yanyun berdebar kencang. Dia dipukuli karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dia ingin bicara dan menjelaskan, tetapi dia tidak bisa membuka mulut. Hatinya benar-benar tertekan. Kenapa kau membunuh kami, dasar brengsek? Terima kasih karena kami memperlakukanmu sebagai teman, omong kosong. Kita akan putus nanti. Wu Qiankun memarahi.
Kau bicara, apa kau bodoh? Lu memberontak menatap Chen Yanyun dengan tidak puas. Hati Chen Yanyun sudah memarahiku berkali-kali untuk menghapusnya. Bagaimana aku bisa bicara seperti ini? Dasar brengsek, kau ingin mencoba. Namun, beberapa orang lu tidak peduli. Hati Chen Yanyun terasa getir. Ia diperintahkan oleh Chen Wufeng untuk datang ke sini untuk menyampaikan beberapa informasi. Kejadian selanjutnya ada hubungannya dengan dirinya. Sepertinya anak itu benar-benar gatal. Dia bahkan tidak berbicara. Ayo, kalau kau sudah istirahat yang cukup, terus pukul dia. Mo Baobao menendang tubuh Chen Yanyun. Walaupun namanya bayi, tapi tidak terlihat seperti bayi sama sekali. Chen Yanyun ingin menangis tanpa air mata. Ya Tuhan, kejahatan macam apa yang telah kubuat? Kau harus memperlakukanku seperti ini. Menangis. Pada akhirnya, Chen Yanyun masih pingsan di masa lalu, hanya pingsan sedikit terlambat dan terlalu menderita. Setelah dipukuli, Chen Yanyun berbaring di pakaian selama sebulan, dan kemudian dia harus melatih pikirannya dan tidak pernah ingin dipukuli lagi. Chen Wufeng cukup terdiam ketika dia melihat situasi ini. Awalnya, dia ingin beberapa bakat dari 5 keluarga lainnya untuk menemukan Ye Chen, tetapi para dandis ini melarikan diri. Berlari melewati bahkan jika hasilnya masih benar-benar bertemu Ye Chen, dan kemudian menjadi Ye Chen berkedip beberapa kata untuk ditipu. Hati Chen Wufeng juga 10.000 kuda lumpur rumput berlari kencang. Namun, ketika Chen Wufeng sedikit kecewa, Jin Baitian kembali ke keluarganya dan mulai mengeluh tentang kejahatan Ye Chen, menunjukkan betapa tidak bersalahnya dia. Jin Hentian, saudara laki-laki Jin Baitian, menyayangi Jin Baitian, jadi Jin Baitian sangat melanggar hukum. Meskipun Jin Hentian dan Jin Baitian bersaudara, Jin Hentian tidak sebodoh Jin Baitian. Jin Hentian adalah salah satu orang paling berbakat di keluarga Jin. Ia telah dididik dengan cermat oleh keluarganya dan akan menjadi pilar keluarga Jin di masa depan. Karena Jin Hentian sangat dihargai oleh keluarganya, betapapun jenakanya Jin Baitian, tidak ada yang akan peduli padanya. Melihat jari telunjuk Jin Baitian yang terabaikan, Jin Hentian tampak sangat buruk rupa. Ia berkata dengan muram, apakah ini semua yang dilakukan Ye Chen? Bajingan itu sangat arogan. Kakak, kau harus membuat keputusan untukku. Jin Baitian menangis. Jin membenci Tian dengan dingin berkata, sialan, aku akan menemuinya. Kakak, dia telah membuang salah satu jariku. Aku akan menyia-nyiakan ke-10 jarinya. Tidak, kau akan kehilangan jari-jari kakimu. Jin Baitian berkata dengan marah. Saat aku menangkap Ye Chen, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kata Jin Hentian. Kakak, Ye Chen itu juga sangat kuat. Kakak, kau harus berhati-hati. Meskipun Jin Baitian adalah produk yang tidak berguna, dia tidak ingin membiarkan Jin Hentian menderita. Izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu. Jin Hentian mengangguk. Dia mendengar sesuatu tentang Ye Chen. Chen Moyan tewas di tangannya, dan murid ke-13 dikalahkan di tangannya. Namun, Jin Hentian juga sangat percaya diri, karena dia sekarang telah menembus level 4 Hunyuan Daluo Jinxian, dan Ye Chen baru level 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Sekarang, tidak ada yang tahu Ye Chen telah menembus level 3 Hunyuan Daluo Jinxian. Orang-orang di luar selalu percaya bahwa Ye Chen hanyalah kekuatan level 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Untuk melihat Jin Hentian mengalahkan Ye Chen, Jin Baitian memutuskan untuk pergi ke kota ke-10 bersama dengan Jin Hentian. Jin Baitian juga memberitahu Mo Baobao bahwa ia akan pergi ke kota ke-10 untuk mempermalukan Ye Chen dan membiarkan mereka semua mengikutinya. Betapa indahnya pemandangan saat ia menginjak kaki Ye Chen. Mo Baobao, Wu Qiankun, Lu Ditian, dan Su Tianlong semuanya sangat bersemangat. Kekuatan Jin Hentian sudah terkenal. Kini ia telah menembus level keempat Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen jelas bukan tandingannya. Jin Hentian mengendarai beberapa kereta kuda menuju kota ke-10. Jin Baitian berinisiatif untuk keluar dari kereta kuda, lalu berdiri di luar gerbang kota dan berteriak, bajingan Ye Chen, keluar dan matilah demi iblis ini. Orang-orang di kota ke-10 terkejut dan penasaran siapa yang berteriak di luar kota. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Jin Baitian, mereka bingung. Mengapa Jin Baitian datang lagi? Beraninya ia berteriak pada Ye Chen, apakah ini mencari kematian? Bajingan Ye Chen, aku ingin melawanmu sendirian, kata Jin Baitian. Apakah Jin Baitian salah minum obat? Aku masih ingin memilih Ye Chen sendirian. Ye Chen bisa membunuhnya dengan satu jari. Seseorang mencibir. Meskipun Jin Baitian seorang dandi, dia tidak bodoh. Dia harus bergantung padanya. Seseorang berkata dengan serius. Di tembok kota ke-10, Ye Fan berdiri di tembok, menatap Jin Baitian dan berkata, aku Ye Fan. Jika kalian ingin bertarung sendirian, kalian bisa menemukanku. Ayahku tidak punya waktu untuk memperhatikan kalian, para dandi. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Panggil ayahmu, dia tidak takut, kan? Jin Baitian mencibir, siapa yang ditakuti ayahku? Apa kalian membutuhkan ayahku untuk menghadapi kalian? Ye Fan mendengus dingin, itu terlalu berlebihan. Cobalah, kata Jin Hentian dingin dari dalam kereta. Kemudian, sosok itu langsung melesat keluar dari kereta dan bergegas menuju Ye Fan. Ye Fan terkejut, sosok yang melesat keluar dari kereta itu sungguh kuat, 2 tingkat lebih tinggi darinya.
Ye Fan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk keluar, berjuang keras menahan serangan Jin Hentian. Boom! Hentian emas melesat, tubuh Ye Fan langsung terlempar, celahnya terlalu besar. Ketika Jin Baitian melihat pemandangan ini, mereka semua bersemangat. Jin Baitian berkata, tangkap Ye Fan, Ye Chen pasti akan muncul. Jin Hentian hendak bergerak. Pada saat ini, sosok Ye Chen muncul seketika dan menghalangi wajah Ye Fan. Kemudian, ia mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan Jin Hentian. Kekuatan mengerikan menyapu, dan tubuh Jin Hentian mundur. Kau Ye Chen. Jin Hentian menatap Ye Chen. Ini aku. Ye Chen berkata, jika kau mengambil jari saudaraku, aku akan mengambil 10 jarimu. Jin Hentian berkata dengan suara rendah. Dan kamu tidak bisa menyia-nyiakan sehelai daun pun di pagi hari. Mati saja. Jin Hentian Chang meraung dan membunuh Ye Chen. Ye Chen bersenandung, lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya, memperlihatkan 3 tingkat kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Jin Hentian merasakan napas Ye Chen, dan raut wajahnya sedikit berubah. Ye Chen menerobos lapisan ketiga Hunyuan Daluo Jinxian. Segel tinju Ye Chen sangat kuat dan mengerikan. Tinju Jin Hentian bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Jin Hentian langsung merasakan kekuatan dahsyat menyapu dirinya, yang tak tertahankan. Tubuh Jin Hentian mundur. Saat ini, ia merasakan kekuatan Ye Chen. Sekalipun levelnya lebih tinggi dari Ye Chen, menghadapi Ye Chen sama sekali tidak mudah atau bahkan mustahil. Jin Hentian sangat tegas dan berbalik pergi. Jin Baitian bingung dan berkata, kakak, ada apa? Pergi. Jin Hentian tidak banyak bicara, jadi ia pergi bersama Jin Baitian. Mo Baobao dan Lu Yingtian, Su Tianlong, dan Wu Qiankun tiba-tiba pergi ketika mereka melihat Jin Hentian. Mereka semua bingung. Ketika mereka tersadar, Ye Chen sudah muncul di hadapan mereka. Kita bertemu lagi. Ye Chen menatap mereka sambil tersenyum. Mo Baobao dan yang lainnya tersenyum sinis beberapa kali, lalu perlahan mundur. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalian kembali lagi, patahkan kaki kalian. Mo Baobao ketakutan dan tidak berani bergerak. Lu Yingtian berkata sambil tersenyum, kami hanya lewat. Ya, kami hanya lewat. Mo Baobao segera menyusul. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku yakin kalian hanya lewat, tapi aku juga ingin meminta bantuan kalian. Kalian bilang, kami sangat mampu dan pasti bisa membantu kalian. Wu Qiankun segera berkata, kalian pasti bisa membantu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ketika kalian kembali, beri aku makan Jin Baitian. Sejauh mana? Cedera ringan, cedera serius, atau 6 bulan terbaring di tempat tidur, tanya Su Tianlong. Setelah mendengar ini, Ye Chen sedikit konyol dan berkata, bermain begitu keras. Bukankah kalian saudara? Mo Baobao sangat marah dan berkata, bajingan itu, bahkan mengadu domba kita. Tanpa kemurahan hati Ye Shenren, kita tidak akan tamat sekarang. Berbaring selama setengah tahun itu ringan. Setelah mendengar ini, Ye Chen tak kuasa menahan tangis atau tertawa dan berkata, kalian bisa melakukannya sendiri. Dengan itu, Ye Chen menanamkan jejak merek jiwa di benak mereka, memberitahu mereka bahwa selama mereka menyelesaikan tugas, merek jiwa itu akan otomatis hilang. Mo Baobao dilepaskan oleh Ye Chen. Setelah kembali ke surga, mereka marah di dalam hati. Jika bukan karena Jin Baitian, mereka akan berada dalam bahaya lagi. Mo Baobao mengajak Jin Baitian keluar. Jin Baitian berlari keluar dan bertanya bagaimana mereka kembali. Begitu mereka bertemu, Jin Baitian ditendang ke tanah, lalu dipukuli oleh keempat pria itu. Kalian telah banyak menyakiti kami. Aku akan menghajar kalian sampai babak belur hari ini. Mo Baobao dengan cepat mengalahkan cara jahatnya. Kau ingin bertanya bagaimana kami kembali, kan? Ye Chen bilang, pukul kau dan biarkan kami kembali. Su Tianlong berkata dengan marah. Bajingan, kau dan Chen Yanyun bukan burung yang baik. Mereka bahkan meninggalkan kami dan melarikan diri. Berkat kami menganggapmu sebagai saudara. Aku sangat marah. Wu Qiankun memarahi. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku tidak akan melawan langit. Lu menendang dengan keras. Aku akan menghajarmu, bajingan, aku akan bertarung denganmu. Jin Baitian meraung. Kau ingin bertarung dengan kami. Sikap buruk, kejahatan yang lebih buruk, menekanmu Mo Baobao sangat tidak senang. Chen Yanyun lebih jujur darimu dan memiliki sikap yang lebih baik. Jika kau tidak berbaring di tempat tidur selama setengah tahun hari ini, kita tidak akan menjadi iblis. Wu Qiankun menendang dengan keras. Jin Baitian ingin melawan, tetapi ia tak berdaya. Ia dipukuli oleh 4 orang. Saat ini, ia ingin menangis. Ye Chen dapat melihat adegan Jin Baitian dipukuli dengan kejam melalui jejak jiwanya yang tertinggal di benak Lu Yingtian dan yang lainnya. Melihat ini, ia tak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Orang-orang ini benar-benar keren. Mereka sangat kejam. Mereka menyebut diri mereka saudara dan saudari di hari kerja. Begitu mereka tidak puas, mereka saling bertarung. Mereka sama sekali tidak menahan diri. Berita bahwa Jin Hentian dan Ye Chen dikalahkan secara telak segera menyebar di langit, dan kekuatan Ye Chen pun terbongkar sepenuhnya. Tidak ada yang akan menertawakan Jin Hentian, karena banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka bertemu Ye Chen.
Ye Chen di mata mereka adalah monster, lebih dari yang mereka inginkan dari roh jahat. Dahulu kala, mereka mengira semua orang di Jalan Senyu adalah semut. Jika mereka tiba di kota ke-10, mereka bisa menginjak-injaknya sesuka hati. Namun kini, ada Ye Chen, yang membuat mereka frustrasi. Setidaknya, sebagian besar anak-anak Tianting berpikir demikian. Lalu, Ye Chen tidak bisa disembuhkan. Mo Baobao mendesah. Apa yang tidak bisa disembuhkan? Yaitu, jenius sejati di surga belum melakukan apapun. Kaisar pertama, Kaisar kelima, dan murid ke-9 belum melakukan apapun, dan kakak laki-lakiku, Chen Motian, juga belum melakukannya. Setelah dipukuli, Chen Yanyun bersumpah untuk berlatih keras. Orang tuanya tergerak untuk waktu yang lama, dan anak itu akhirnya menjadi bijaksana. Akibatnya, setelah berlatih selama 3 hari, ia berlari keluar untuk menyakiti orang lain. Sekarang, Chen Yanyun lupa dipukuli lagi. Ia masih bergaul dengan Mo Baobao dan menyakiti orang lain bersama-sama. Kakakmu belum tentu lawan Ye Chen. Jika dia gagal mencapai lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian, tidak ada yang bisa menandingi Ye Chen. Wu Qiankun melirik Chen Yanyun. Meskipun kakakku hanya berada di lantai 4 Hunyuan Daluo Jinxian, dia bisa menandingi lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian, dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian, kata Chen Yanyun. Kalau begitu biarkan kakakmu yang mengurus Ye Chen. Lu menentang langit. Keluarga kami telah mengeluarkan larangan berjalan kaki untuk melarang generasi muda meninggalkan istana. Kalau tidak, kakakku pasti sudah pergi untuk membersihkan Ye Chen, kata Chen Yanyun. Keluarga Chenmu telah meninggal beberapa kali. Kakekmu takut semua keturunan keluarga Chen akan mati, jadi dia mengeluarkan perintah larangan berjalan kaki. Su Tianlong sama sekali tidak sopan. Kalau kau kentut, kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan bertarung denganmu, kata Chen Yanyun. Jangan berisik, Ye Chen tidak bisa disembuhkan sekarang. Energi semua orang sedang berkultivasi, menunggu alam rahasia terbuka. Jika alam rahasia terbuka, Ye Chen juga bisa dilawan di alam rahasia, kata Lu. Aku ingin berada di alam rahasia, kata Chen Yanyun. Jangan bermimpi, bagaimana mungkin orang keren seperti kita bisa masuk? Masuk saja dan mati. Su Tianlong berkata dengan mata berkaca-kaca. Kemungkinan besar, seperti yang kita lewati. Tidak, aku harus berlatih keras. Chen Yan bersumpah lagi. Petik 2. Boom. Tiba-tiba terdengar guntur di langit, seperti sambaran petir. Chen Yanyun terkejut. Mo Baobao berkata dengan nada sinis, lihat, Tuhan tidak bisa melihatnya lagi. Sama seperti kentut, kau biarkan saja. Bahkan baunya pun tidak bau. Kota ke-10. Sejak Jin Hentian kalah dalam Perang Dunia Pertama, tidak ada seorang pun di Tianting, semuanya begitu damai. Ye Chen juga sedang mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya sendiri dan tidak terlibat dalam perselisihan eksternal. Pada hari itu, sebuah berita datang dari kota pertama, yang bagi orang lain tampak biasa saja, tetapi bagi Ye Chen, Ye Fan, dan Ye Xin, itu adalah peristiwa besar. Ketika gerbang kota pertama terbuka, terjadilah perang besar. Kota itu membeku ribuan mil jauhnya. Sangat mengerikan. Kemudian, sebuah pedang melesat dari langit, membelah langit. Kudengar seorang pria bertopeng hitam menyerang seorang wanita ketika gerbang kota terbuka. Wanita itu sangat mengerikan, dan seluruh tubuhnya dingin. Dalam sekejap, ia membeku ribuan mil jauhnya, bahkan udara pun terkurung. Petik 2. Pria berbaju hitam itu sangat ganas. Ia memecahkan es dan bertarung sengit dengan wanita itu. Wanita itu pun kalah. Kemudian, seorang pria dengan 9 pedang muncul untuk bertarung dengan pria berbaju hitam. Pedang itu sangat kuat dan mengerikan. Baru setelah itu ia berhasil memukul mundur pria berbaju hitam itu. Berita itu datang dari kota pertama, dan akhirnya sampai ke kota ke-10. Banyak orang semakin terbatas pengetahuannya. Bagi banyak orang, ini hanya mengejutkan, tidak ada yang lain, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Ketika Ye Fan dan Ye Xin mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka segera menemukan Ye Chen di pintu yang tertutup dan memberitahu Ye Chen kabar tersebut. Ye Chen segera keluar dari celah, wajahnya sangat muram, dan berkata, tentu saja sesuatu telah terjadi. Sebelumnya, Ye Chen selalu merasa gelisah, selalu merasa akan terjadi sesuatu, tetapi dia tidak menyangka sesuatu benar-benar terjadi. Aku akan pergi ke kota pertama untuk menjemput ibumu, kata Ye Chen. Aku juga akan pergi. Ye Fan dan Ye Xin berkata bersamaan. Ye Chen berkata, kau tinggal di kota ke-10, aku akan pergi. Ye Chen pergi ke kota pertama tanpa penundaan. Dia memiliki susunan teleportasi. Dengan bantuan teleportasi, dia segera kembali ke kota pertama. Ketika Ye Chen tiba di kota pertama, dia memahami ceritanya lebih detail. Wajahnya semakin muram. Dalam hatinya, dia tahu dengan jelas siapa pria berbaju hitam itu. Sheikh Light, beraninya kau menyentuh kerabatku. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati, kata Ye Chen sambil menggertakkan giginya. Kemudian, Ye Chen tiba di sebuah penginapan dan mengetuk salah satu pintu. Pintu terbuka, dan Liu Piaoyue, seorang gadis bergaun putih bak salju, muncul di hadapan Ye Chen. Liu Piaoyue melihat Ye Chen saat itu,
awalnya tertegun sejenak, lalu tersenyum bahagia. Ye Chen masuk ke kamar, menutup pintu, lalu memeluk Liu Piaoyue erat-erat. Apakah kau sangat menderita dalam perjalanan ke Senyu? Tanya Ye Chen tulus. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang pahit selain pahit. Sepanjang jalan, akan selalu ada banyak pengalaman sebelum kita memiliki kekuatan sekarang. Apakah kau sedang ditangani oleh seseorang yang bisa mengabaikanmu? Tanya Ye Chen. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Seharusnya dia membalas dendam padaku. Dia tidak punya keberanian untuk menghadapiku. Dia hanya bisa menghadapiku dengan cara yang begitu kejam. Mata Ye Chen berbinar-binar dengan niat membunuh. Liu Piaoyue berkata, jika Xuan Yuan tidak datang tepat waktu kali ini, aku mungkin akan kurang beruntung. Ye Chen mengangguk dan mengenang Liu Piaoyue di kamar, lalu meninggalkan ruangan bersama dan memanggil Xuan Yuan. Xuan Yuan dan Ye Chen bertemu, dua bersaudara, dan sangat gembira. Aku sudah mendengar tentangmu di Tianshu. Aku ingin datang ke Tianshu lebih awal, kata Xuan Yuan sambil tersenyum. Sekarang semua talenta hebat telah bergegas ke daratan Tianshu. Ketika saatnya tiba, pertarungan antara naga dan harimau akan sangat luar biasa. Ye Chen tersenyum. Kemudian, mereka bertiga minum anggur di lantai pertama penginapan. Ye Chen tetap tinggal di kota pertama seperti ini. Ia tidak ingin ada yang berubah. Rasanya seperti sedang bersama Liu Piaoyue. Pasangan suami istri itu sudah lama tidak bertemu. Mereka sangat merindukan satu sama lain, dan mereka secara alami dekat satu sama lain untuk sementara waktu. Xuan Yuan juga sangat berhati-hati, tidak mengganggu kehidupan pasangan suami istri mereka. Di mata orang-orang, kehidupan Ye Chen dan Liu Piaoyue sekarang seperti pasangan peri, yang patut ditiru. Selama periode waktu ini, daratan Tianshu sangat damai. Tidak ada hal besar yang akan datang. Orang-orang yang masih hidup di Jalan Senyu datang ke Tianshu satu demi satu. Pada dasarnya, semua orang akan menyelesaikan Jalan Senyu dan datang ke Tianshu. 3 bulan kemudian, Chang Jian datang ke Tianshu, dan 2 bulan kemudian, Huan Tianyu datang ke Tianshu. Kemudian, Ye Wuyu dan yang lainnya datang ke daratan Tianshu satu demi satu. Hampir semua jenius di Jalan Senyu telah menginjakkan kaki di negeri ini. Pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau telah dimulai secara bertahap. Ketika semua orang berhasil tiba di kota ke-10, pesta para talenta akan dimulai.